شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا Walah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, apa kabar 11 IPA 4? Alhamdulillah baik, Halo, Pak. 11 IPA 4. Alhamdulillah baik, Baik ya. Alhamdulillah balik, Pak. Puasanya lancar ya? Lancar, Pak, lancar. Lancar. Kita akan lanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini masih membahas tentang persama lingkaran. Sebelumnya Bapak akan coba share dulu materinya. Sudah muncul slide PowerPoint ya? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, kita akan masuk ke bentuk umum persama lingkaran. Oke, sebenarnya materi ini sudah sempat disinggung di bagian akhir pertemuan sebelumnya tentang bentuk umum persama lingkaran. Kita akan coba refresh terlebih dahulu materi kemarin terkait dengan persamaan lingkaran. Oke, yang pertama, jadi ada 3 bentuk ya. Persamaan lingkaran secara umum, coba kita review kembali, ada 3 bentuk. Yang pertama, ya, persamaan lingkaran dengan pusatnya 0,0 ya. Dengan pusat 0,0. Kemudian persamaan lingkaran dengan pusat di suatu titik A, B. Jadi pusatnya bukan 0,0 ya, tapi sebuah titik di koordinat A, B. Kemudian bentuk umum persamaan lingkaran yang bentuknya itu bentuk panjang x kuadrat tambah y kuadrat plus A besar x plus B besar y plus C besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, coba kita lihat bentuknya. Kalau yang pusatnya di 0,0 maka bentuk persamaan lingkarannya ya. Ini coba kita pahami, kita lihat polanya, bentuknya seperti ini ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat di 0,0 dan jari-jarinya suatu jari-jari R gitu ya. Nah, bentuk yang kedua, bentuk lingkaran dengan pusat bukan di 0,0 tapi di sebuah titik di suatu koordinat kartesius. Misalkan koordinatnya A, B, maka dia pusatnya di titik A, B. Maka bentuk persamaan lingkarannya menjadi seperti ini gitu ya. Sebenarnya hampir sama dengan yang pertama ya, bentuk yang A ini. Nah, bedanya karena pusatnya di A, B, maka komponen variabel X-nya dikurangi A ya, variabel Y-nya dikurangi B, dikurangi A, B pusat lingkaran tersebut ya. Ruas kanannya sama, masih jari-jarinya gitu ya. Oke, nah bentuk yang ketiga, bentuk umum suatu persamaan lingkaran ditulis seperti ini ya. X kuadrat tambah Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. A, B, C-nya kapital ya. Kenapa ditulis kapital? Karena untuk membedakan nanti di sini ada pusat yang seperti yang kedua ini ya. Pusat lingkaran A, B, A dan B-nya kecil. Kalau di sini koefisien X dan Y-nya A besar, B besar ya. Nah, bentuk yang umum ini ya mempunyai arti atau maksud bahwa lingkaran ini mempunyai pusat min setengah A besar, min setengah B besar. Jadi A, B kecilnya ini ya ini min setengah A besar, min setengah B besar gitu ya. Dan jari-jarinya formulanya yang pekan lalu sudah kita bahas, jari-jarinya akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat min C gitu ya. A, B, C-nya huruf kapital. Oke, sebelum Bapak lanjut, penjelasan ini apakah bisa diterima di sana slide-nya? Dan Bisa, Pak. apakah audio Bapak jelas? Audionya jelas juga ya? Jelas, Pak. Oke. Yuk, kita lanjutkan.
kita akan fokus pada bentuk yang bentuk 3, bentuk umum persamaan lingkaran ya. Jadi persamaan lingkarannya akan kita jumpai selalu yang seperti ini bentuknya ya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke, perhatikan contoh soalnya sebagai berikut ya. Oke, ini tadi bentuknya. Ingat, bentuknya ini maksud dari A besar, B besar, C besar ini adalah koefisien pada persamaan lingkarannya, gitu ya. Koefisien pada persamaan lingkarannya. Dengan pusatnya, ya, pusatnya berarti kalau di sini A besar, pusatnya min setengah A, koma min setengah B, gitu ya. A, B besar. Jari-jarinya seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Titik pusat lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X plus 8Y min 5 sama dengan 0 adalah, ada yang bisa menjawab? Ya. Kalau ditanya titik pusatnya, berarti tadi apa? Pusat lingkaran itu min setengah A, min setengah B. Ya. Berarti kalau kita punya sebuah samaan seperti ini, sama lingkaran, maka titik pusatnya berapa? Ada yang bisa menjawab? Berarti A-nya adalah negatif 6, min 6 ya. Kemudian B-nya positif 8. Berarti kalau kita masukkan min 6 ke sini, ya, ke A, kemudian 8 ke B, pusat lingkarannya menjadi berapa? 3,-4. 3,-4 ya. Oke. Ya, A min 6, B 8. Sehingga pusatnya adalah 3,-4. Jelas ya? Berarti tinggal min 6 dibagi min 2, 3. 8 dibagi min 2, min 4. Gitu ya. Oke. Nomor 1 bisa dipahami nih, insya Allah. Kita lanjut ke nomor 2. Titik pusat dan jari-jari lingkaran. Ya. Ditanyakan titik pusat dan jari-jari lingkarannya. Oke. Persamaan lingkarannya adalah 3x kuadrat tambah 3y kuadrat min 4x plus 6y min 12 sama dengan 0. Oke, ada yang bisa jawab titik pusatnya berapa? Oke, langkah pertama, ingat ya, bentuk umum persamaan lingkarannya itu bentuk umumnya x kuadrat tambah y kuadrat. Di soal ya, di soal bentuknya masih 3x kuadrat tambah 3y kuadrat ya. Sehingga supaya 3-nya hilang, maka semua dibagi dengan 3 terlebih dahulu, ya. Maka kita dapatkan persamaan lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat min 4/3x gitu ya. Kemudian plus 2y. Dari mana 2y? 6 dibagi 3. Kemudian min 4 sama dengan 0. Nah, maka dari bentuk yang terakhir ini kita dapatkan gimana? Kembali ke sini, kembali ke min setengah A, min setengah B. A-nya berapa, B-nya berapa? Oke? Ada yang bisa jawab? Cepat aja. A-nya min 4/3, B-nya 2. Berarti pusat lingkarannya berapa? Siapa yang ingin menjawab? Pusat lingkarannya? Min 4/3 bagi 2, 2 dibagi min 2. Tinggal dijawab aja. 2/3, kan, Pak? Ya, gitu ya. Tinggal kita masukkan aja. A besarnya min 4/3, B besarnya 2. Kita masukkan ke dalam pusatnya itu min setengah A, min setengah B. Berarti pusat lingkarannya adalah 2/3, min 1. Gitu ya. Oke. Jari-jarinya? Di soal ditanyakan titik pusat dan jari-jari lingkaran. Berarti jari-jarinya kita pakai formula yang diberikan, yaitu jari-jari adalah akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat min C. Oke, kita punya A-nya min 4/3, B-nya 2, C-nya di sini negatif 4 ya. C-nya min 4 gitu ya. Berarti kita masukkan aja A-nya min 4/3, B-nya 2 gitu ya. B-nya 2, kemudian C-nya negatif 4. Berarti min
min, jadinya plus ya. Negatif ketemu negatif jadinya positif 4. Sehingga kita dapatkan jari-jari lingkarannya adalah akar dari 49 dibagi 9, yaitu 7/3. Sehingga bisa kita simpulkan pusat lingkarannya adalah 2/3, min 1, dan jari-jari lingkarannya 7/3. Nomor 3, persamaan lingkaran yang berpusat di min 2,5 dan jari-jari 4 adalah. Oke, ini soalnya dibalik ya. Diketahui pusat dan jari-jarinya. Maka persamaan lingkarannya berapa gitu ya. Bagaimana? Oke, pusatnya, ingat formula pusat lingkaran itu adalah min setengah A, min setengah B ya. Di soal diketahui pusat lingkarannya min 2,5. Berarti A besar sama B besar, A sama B-nya berapa di sini? A besar B besarnya? Oke, berarti A besarnya dan B besarnya bisa kita dapatkan ya. Kalau pusatnya min 2,5, berarti kalau yang min setengah A, min 2, maka A besarnya adalah 4 gitu ya. Kemudian B besarnya adalah min 10. Ya, dari mana? Ya tinggal kamu kalikan aja. Min 2 kali min 2, kemudian 5 kali min 2 gitu ya. Karena pusat lingkaran itu ya, kalau hubungannya dengan koefisien X dan Y-nya, dia min setengahnya gitu ya. Sehingga kalau mencari A besar B besarnya tinggal kita kalikan aja. Min 2 dikali min 2, kemudian 5 kali min 2. Kita dapatkan A besarnya 4, B besarnya min 10. Ya. Kemudian jari-jarinya diketahui 4 gitu ya. Maka kita bisa dapatkan koefisien C-nya ini nanti berapa gitu ya. Kita masukkan A-nya 4, B-nya min 10 ya. A-nya 4, B-nya min 10, kita masukkan ke dalam rumus jari-jari ya. A-nya 4, B-nya min 10. Maka kita dapatkan nanti hasilnya, kita dapatkan nilai C. C-nya itu sama dengan 13. Maka kalau kita sudah dapatkan A-nya 4, B-nya min 10, C-nya 13, maka kita kembalikan ke formula bentuk umum persamaan lingkaran. Ya. Oke. Kita masukkan X kuadrat tambah Y kuadrat plus AX plus BY plus C. Ya. Itu adalah persamaan lingkaran bentuk umumnya seperti itu. Kita masukkan A-nya 4, B-nya 10, min 10, C-nya 13. Maka persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 10Y tambah 13 sama dengan 0. Oke, cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke nomor persamaan lingkaran yang melalui titik 1,3, 6, min 2, dan min 4, min 2. Nah, ini bentuk soalnya masih berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini diketahui titik-titik yang dilalui oleh lingkaran ya. Jadi misalkan kita punya sebuah lingkaran, kemudian di sini ada oke. Nih, misalkan lingkaran seperti ini gitu ya. Diketahui titik pertama 1,3 gitu ya, misalkan di sini ya. 1,3, kemudian 6, min 2, 6, min 2 misalkan di sini gitu ya. Yang Bapak tebalkan. Kemudian min 4, min 2 ya, misalkan di sini gitu ya. Nah, jadi dalam soal ini yang diketahui hanyalah titik-titik lingkarannya ya. Titik yang dilalui oleh lingkaran. Ditanyakan persamaan lingkarannya ini apa gitu ya. Oke, kebayang ya soalnya ya. Nah, ingat kita masih bicara tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi nanti bentuknya harus yang X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX plus BY plus C sama dengan 0 gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya karena lingkaran diketahui titiknya ya, maka kita masukkan titik tersebut ke dalam persamaan lingkarannya. Misalkan yang pertama, sebuah lingkaran melalui titik 1,3 gitu ya.
Maka X-nya kan 1, Y-nya 3 gitu ya. Nah, kita masukkan nih ke dalam sini gitu ya. A, X-nya 1, Y-nya 3. Berarti 1 kuadrat, yaitu 1 ya. Kemudian Y-nya 3, berarti 3 kuadrat. 9. 1 tambah 9. A-nya, X-nya 1, Y-nya 3. Berarti A tambah 3B tambah C sama dengan 0. Maka kita dapat persamaan yang pertama, A tambah 3B tambah C sama dengan min 10. Gitu ya. Dari mana min 10? Dari sini. 1 tambah 9 kan 10. Pindah ke ruas kanan jadi negatif 10. Nah, yang kedua, lingkaran melalui titik 6, min 2. Ya. Berarti X-nya 6, Y-nya min 2. Kita masukkan nih X-nya 6, Y-nya min 2 ke dalam persamaan yang ini gitu ya. Berarti X-nya yang pertama X kuadrat, berarti 6 kali 6, 6 kuadrat 36 gitu ya. Kemudian min 2 kuadrat 4 ya. Kemudian AX berarti 6A gitu ya. B-nya BY, Y-nya min 2 berarti min 2B. Tambah C sama dengan 0 ya. Kita sederhanakan, kita dapat 6A min 2B tambah C sama dengan min 40. Min 40 dari mana? Dari 36 tambah 4, yaitu 40, pindah ke ruas kanan, jadinya negatif 40, gitu ya. Nah, kita sudah dapat dua buah persamaan yang ini, ya. Persamaan ini, kemudian dengan persamaan yang ini, ya. Kemudian selanjutnya, kita cari yang ketiga, lingkaran melalui titik min 4, min 2, ya. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan X-nya min 4, Y-nya min 2, gitu ya. Berarti kita dapatkan di sini persamaan ketiga min 4A min 2B tambah C sama dengan min 20. Nah, dengan cara eliminasi ataupun substitusi, ya, ini cara berikutnya ini semoga kalian masih ingat ya, eliminasi ataupun substitusi, ya. Kita dapatkan nilai A-nya, Bapak langsung saja ya, nilai A-nya itu min 2, ya. Nilai B-nya 4, ya. Kemudian nilai C-nya, sehingga nilai C-nya min 20. Oke. Jadi, kira-kira langkahnya kalau kita simpulkan, kita mensubstitusikan titik-titik yang dilalui lingkaran ke dalam persamaan lingkaran, hingga didapatkan nilai dari A besar, B besar, C besar. Gitu ya. Setelah ketemu A, B, C-nya, tinggal kita masukkan ke formula bentuk persamaan lingkaran gitu ya. Jadi persamaan lingkarannya adalah nih, sudah ketemu A, B, C-nya, tinggal kita ganti nih A-nya ya. Kita ganti A, B, dan C-nya dengan min 2, 4, dan min 20. Sehingga kita dapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X plus 4Y min 20 sama dengan 0. Oke. Ini bentuk yang ketiga, yang keempat, maaf, soal keempat. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Persamaan yang sepusat dengan X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 4Y dikurang 3 sama dengan 0 dan melalui titik 2,3 adalah. Oke. Coba kita pahami dulu bentuk soalnya. Persamaan lingkaran yang sepusat ya, yang sepusat dengan persamaan lingkaran ini ya, dan melalui titik 2,3. Oke. Jadi kalau Bapak gambarkan kira-kira seperti ini ya. Ada sebuah lingkaran ya. Lingkaran yang pertama ya. Lingkaran pertama itu ini. Oke. Misalkan ini pusatnya gitu ya. Nah, yang ditanyakan itu persamaan lingkaran yang sepusat dengan persamaan lingkaran ini. Misalkan ya, kalau sepusat itu nanti bisa lingkarannya di dalam, bisa lingkaran di luar ya. Contohnya nih, misalkan lingkarannya di luar ya, di luar yang soal. Nah, jadi yang ditanyakan itu lingkaran yang kedua ini ya, itu persamaannya seperti apa dan di mana ciri-cirinya pusatnya itu sama gitu ya. Pusatnya di sini gitu ya. Ini pusatnya gitu ya. Nah, ini P-nya. Nah, kedua lingkaran ini mempunyai pusat yang sama gitu ya. Yang satu diketahui persamaan lingkarannya seperti ini. Nah, yang kedua ditanyakan nih,
ini lingkarannya persamaannya apa. Oke. Nah, lingkaran yang kedua ini yang ditanyakan, dia melalui titik 2,3 ya. Jadi ada sebuah titik misalkan ya, ini 2,3 ya. 2,3. Nah, itu titik yang dilalui oleh lingkaran yang ditanyakan. Nah, gimana cara mengerjakannya? Oke, berarti kita coba selesaikan, kita identifikasi nih dari lingkaran yang pertama ya. Dari lingkaran yang pertama diketahui x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x min 4y min 3 sama dengan 0. Maka kita identifikasi A-nya 6, B-nya min 4, C-nya min 3. Maka pusat lingkaran yang pertama ini gitu ya, pusatnya adalah min setengah, min setengah B. Berarti pusatnya adalah min 3,2 ya. Oke. Nah, jadi P di sini ya. P di sini koordinatnya adalah min 3,2. Nah, oke. Berarti persamaan lingkaran menjadi gimana? Masih ingat bentuk yang sebelumnya? Jika ada sebuah lingkaran yang berpusat di A, B, maka persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat. Ya. Kalau pusatnya min 3,2 berarti lingkarannya menjadi persamaannya X tambah 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat. Di sini jari-jarinya kita belum tahu gitu ya. Jari-jarinya belum tahu. Nah, persamaan lingkaran tersebut ya melalui 2,3 gitu ya. Melalui 2,3 berarti gimana? Ya tinggal kita masukkan X-nya 2, Y-nya 3 gitu ya. Berarti masukkan ke dalam yang ini ya. Kita masukkan ke persamaan lingkaran ini, X-nya 2, Y-nya 3 karena dia melalui titik 2,3. Maka 2 tambah 3 kuadrat plus 3 min 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga kita dapatkan R kuadratnya adalah 25 tambah 1 gitu ya. 5 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sehingga kita dapatkan R kuadratnya sama dengan 26. Nah, udah. Tinggal kita jabarkan deh. Berarti maka gitu ya, X tambah 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat itu sama dengan R kuadrat. R kuadratnya adalah 26. Ya. Sehingga ini tinggal kita jabarkan, kita panjangkan ya. X plus 3 kuadrat gitu ya, dikali X plus 3 kuadrat. Kemudian Y min 2 kuadrat dikali Y min 2 kuadrat. Sehingga kita dapatkan persamaan bentuk umumnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat plus 6X min 4Y min 13 sama dengan 0. Oke, ini yang nomor 5. Masih ada beberapa slide yang bisa Bapak bahas. Nanti tinggal kalian baca sendiri aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, lebih kurangnya Bapak cukupkan sampai di sini ya. Kalau belum jelas nanti tinggal dilihat kembali slide PDF-nya, Bapak akan kirimkan di grup. Oke, jika tidak ada pertanyaan, tolong kameranya bisa kita buka dulu sebentar, Nak. Ya, tolong dibuka. Kita akan ambil foto kehadiran hari ini. Terima atas kehadiran kalian pada pertemuan hari ini. Semoga yang Bapak sampaikan bisa dipahami dengan baik. Kita tutup dengan membaca bersama-sama doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. شكرا هديت قلبي شكرا